Hai teman-teman, kembali lagi nih di AR412 Animation. Kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film petualangan para mumi di dunia orang hidup untuk mencari cincin pernikahan yang dicuri. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan komen ya. Oke, langsung aja kita mulai. Joget intronya dulu dong. Selamat datang di AR412 Animation. Film diawali dengan diperlihatkannya zaman Mesir kuno. Nampak sebuah lomba balap kuda, dan ada seorang kusir yang sangat hebat dalam mengendarai kuda. Dengan mudah dia melewati semua musuh di depannya. Tapi saat mau sampai di finish, roda keretanya lepas teman-teman, dan dia mengalami kecelakaan. Lalu diperlihatkan zaman sekarang. Nampak seorang arkeolog bernama Karnabi. Dia dan anak buahnya pergi ke makam putri Mesir yang mau diteliti. Tapi saat makamnya dibuka, lah kok kosong. Karnabi pun bingung, tapi dia tidak menyerah. Saat melihat lukisan kuno, dia pun sadar kalau ternyata ada dunia di bawah makam itu. Ya, itulah dunia para mumi teman-teman. Nampak para mumi hidup dengan normal. Lalu diperlihatkan si kusir dari awal film tadi. Namanya Tut. Dia masih terkenal sebagai kusir terhebat. Setiap hari dia didatangi banyak orang buat dimintai foto dan tanda tangan. Bahkan ada yang ngajak nikah juga dong. Haha. Tapi si Tut mengaku kalau dia masih belum siap menikah. Saat sudah capek, Tut bertemu dengan adiknya Sekem yang mengajak si Tut buat kembali jadi kusir kuda. Tapi dia nggak mau dong, karena dulu dia pernah kecelakaan saat lagi balap kuda, membuatnya pun trauma. Lalu saat Tut pergi belanja, dia tiba-tiba ketabrak sama seorang cewek teman-teman. Si Tut pun marah dan nyuruh si cewek hati-hati. Tapi dia malah marah balik dan langsung pergi dong. Ternyata dia adalah Putri Nefer, sang putri Mesir, anak Raja Fir'aun. Hidupnya penuh kemewahan, tapi dia merasa hidupnya sepi teman-teman. Nefer selalu ingin bisa hidup dengan dipenuhi lagu dan tarian. Lalu tiba-tiba dia kedatangan ayahnya dong, sang Raja Fir'aun, untuk memberitahukan kalau Nefer akan segera dinikahkan. Sontak dia kaget dong. Nefer belum siap menikah karena usianya baru 1000 tahun. Lah, udah tua banget dong. Tapi Fir'aun berkata kalau itu sudah jadi kewajibannya sebagai seorang putri. Akhirnya upacara pernikahan pun dimulai. Mereka memulai ritual memanggil burung Phoenix teman-teman, karena burung itu dianggap utusan Dewi Cinta yang akan mencarikan jodoh buat Nefer. Bergegas si Phoenix pun pergi keliling kota. Tapi tiba-tiba dia terkena bumerang teman-teman. Ternyata itu dari si Sekem yang lagi asik main. Alhasil si Phoenix pun jatuh di atas rumahnya si Tut dong. Melihat itu, Fir'aun mengirimkan pasukan ke sana. Mereka menemui Tut dan membawanya ke istana. Dia dikabari kalau akan menikah dengan putri Nefer. Sontak si Tut pun kaget dong. Ya iyalah, gak tahu apa-apa, tiba-tiba suruh nikah. Tapi Tut diancam kalau menolak menikah, mata dan lidahnya akan dicopot teman-teman. Wah, ngeri juga ya. Akhirnya si Tut terpaksa mau menikahi Nefer. Dia lalu diberi cincin pernikahan dan disuruh menjaganya, karena kalau sampai hilang, lidah dan matanya bakalan hilang juga. Tut dan Nefer diberi waktu buat kenalan, tapi mereka malah marah-marah karena memang mereka belum siap menikah. Tak lama, jam menunjukkan waktu malam, dan ternyata waktu di sini diatur sama kerajaan teman-teman. Langit diubah jadi malam, dan mereka juga menabur bintang-bintang kecil dong. Karena sudah malam, Tut pun pulang. Bersama si Sekem, mereka pergi ke gudang milik Tut untuk menyimpan cincin. Cincin itu disimpan di sana biar aman dari pencuri. Tapi saat mereka pergi, muncul robot kecil teman-teman. Ternyata itu robot si Karnabi. Dia mencuri semua benda di gudang, termasuk cincin pernikahan. Saat mau pergi, dia meledakkan bom biar si robot bisa keluar. Tapi Tut yang mendengar suara ledakan langsung lari ke gudang, dan dia dibuat panik karena cincinnya hilang dong. Tapi dia tahu kalau yang mencuri adalah manusia dari dunia orang hidup teman-teman. Akhirnya Tut memutuskan naik ke atas dunia orang hidup. Ditemani Sekem dan buaya kecilnya, mereka pun mulai naik ke atas. Saat sudah sampai, Sekem melihat cahaya putih teman-teman. Tapi saat mau menyentuh, Tut mencegahnya, karena itu bisa membuat wujud mumi mereka kelihatan.
Bergegas mereka mencari cincin itu. Tapi Carnaby sudah menyimpannya di mobil dong. Saat mau mengejar mobil itu, si Tut tak sengaja melihat roda. Auto kambuh dong traumanya. Untung dia dibantu sama Sekem. Dan perjalanan mereka pun dimulai teman-teman. Tapi mereka harus hati-hati dan bersembunyi biar nggak ketahuan. Saat sudah aman dan mau keluar, tiba-tiba datang si Never dong. Sontak membuat mereka kaget. Si Never ngiranya Tut kabur supaya tidak jadi menikah. Tapi Sekem menjelaskan kalau cincin pernikahannya hilang. Bukannya marah, Never malah senang dong karena mereka tidak perlu menikah. Tapi beda dengan Tut yang panik karena mata dan lidahnya bisa hilang. Saat mau keluar, dia nampak kesulitan membuka pintu. Yang ternyata mereka lagi dalam perjalanan naik kapal guys. Dan mereka harus menunggu. Ternyata perjalanannya sampai ke negara Inggris dong. Sesampainya di sana, mereka pun keluar dan segera mengejar Carnaby. Tapi mereka malah ketemu turis yang langsung memotretnya dong. Yang malah bikin wujud asli mereka ketahuan. Sontak para turis pun lari ketakutan. Mereka bertiga pun tiba di sebuah teater yang akan diadakan acara drama. Saat mencari Carnaby, mereka didatangi pelatih teater. Karena dikira penari, mereka malah disuruh siap di panggung dong. Lah kocak, salah orang woi. Saat acara dimulai, mereka mulai menari. Tapi tiba-tiba Never melihat cincin yang dicarinya dibawa sama pria ini teman-teman. Bergegas si Never minta si pria untuk memberikan cincinnya. Alhasil dia dan si penyanyi malah rebutan dong. Mereka adu skill menari dan menyanyi. Dan itu disaksikan sama seorang pencari bakat yang nampak tertarik pada Never. Carnaby juga ada di sana, dan dia sadar kalau itu adalah putri Mesir yang asli. Saat acara selesai, si Never terkena cahaya putih yang bikin tubuhnya berubah jadi mumi. Untung para penonton mengira kalau itu memang bagian dari acara. Saat mau kabur, mereka bertemu sama si pencari bakat, namanya Ed, yang tertarik pada bakat nyanyinya Never. Mereka lalu masuk ke mobil dan cepat-cepat pergi. Ed nawarin Never buat menyanyikan lagu-lagu buatannya. Tapi si Tut melarang dan mengingatkan kalau mereka mau pulang ke Mesir. Mereka pun turun di pinggir jalan. Tak lupa, Ed memberi kartu namanya. Nampak si Never kesal karena dia sebenarnya mau menari dan menyanyi. Tapi Tut mengingatkan karena ulah si Ponik membuatnya mau tidak mau harus menikah. Lalu Sekem berkata kalau sebenarnya itu adalah kecelakaan teman-teman. Karena ulahnya, si Ponik jatuh ke rumah Tut. Mendengar itu, mereka berdua pun senang dong. Tapi saat melihat cincin yang diambil tadi, ternyata itu cincin palsu teman-teman. Lah, auto panik nggak tuh? Dan Tut mau segera mencarinya kembali. Tapi karena tiba-tiba hujan, Never menyarankan menginap dulu. Mereka pergi ke rumah Ed, dan Ed menerimanya dengan senang. Di sana, lagi-lagi dia mengajak Never buat rekaman menyanyi. Dan sudah pasti, si Never mau ikut. Lalu diperlihatkan si Carnaby yang merencanakan aksinya untuk menangkap putri Never. Dan dijadikan sebagai pameran museum teman-teman. Karena pasti bisa membuatnya kaya. Tiba-tiba ibunya menelepon. Tapi Carnaby bilang untuk tidak usah menelepon. Karena jarak mereka sebenarnya udah sedekat ini. Lah, kocak ibunya. Carnaby berkata dan berjanji ke ibunya kalau dia bakal jadi arkeolog terbaik di dunia. Saat pagi tiba, nampak Ed bersemangat untuk rekaman. Sebelumnya, dia menyuruh Never buat cari baju baru dulu. Bergegas, Tut dan Never belanja di supermarket. Tapi saat mau menyeberang, si Tut nyaris ketabrak teman-teman, yang bikin celananya lepas dong. Haha, kocak. Lalu mereka pun mulai belanja dan mencoba semua pakaian di sana. Sehabis itu, mereka pun pulang ke rumah Ed. Ed nawarin si Never buat live streaming sambil nyanyiin lagu buatannya. Tapi Never langsung grogi dong. Tut lalu menyemangatinya dan berkata kalau dia pasti bisa. Akhirnya, Never mau mencoba live streaming. Dia menyanyikan banyak lagu dan dia nampak menikmatinya. Bahkan lagunya sampai jadi trending nomor 1 gitu dong. Malamnya, saat istirahat, dia tiba-tiba kedatangan orang misterius yang membiusnya dan membuatnya pingsan. Never diculik dan dibawa ke museum, yang ternyata itu adalah ulah dari Carnaby. Menyadari itu, si Tut langsung mengejarnya.
Tapi dia ketinggalan teman-teman. Tut pun marah ke Ed. Dikiranya dia bersekongkol. Lalu setelahnya Tut cepat-cepat pergi menyelamatkan Never. Nampak si Never dikurung di ruang kaca. Dan rencananya dia akan dipertontonkan di sebuah pameran teman-teman, yang pasti tiketnya akan laku keras. Tak lama datang si Tut. Diam-diam dia masuk ke museum dan mencari si Never. Saat sudah ketemu dan akan membawanya pergi, Carnaby yang datang langsung membius mereka berdua teman-teman. Nampak Sekem yang khawatir dengan kakaknya. Sampai Ed punya rencana. Dia mengajak Sekem bekerja sama untuk menyelamatkan Tut dan Never. Tapi baru aja di luar gedung, si Ed udah kesusahan dong. Haha, kocak. Sekem diam-diam masuk sambil menyemproti CCTV di sana. Tapi semprotannya malah mengenai lukisan dong. Dan saat dibersihkan, lah malah jadi alien. Haha. Sekem masuk ke ruang kaca. Nampak Tut dan Never lagi teler akibat biusan tadi teman-teman. Bergegas Sekem membawa mereka kabur. Dan tak lupa dia mencuri cincin pernikahan itu. Tapi mereka malah ketahuan Carnaby dan anak buahnya dong. Bergegas mereka bersembunyi. Tapi Tut dan Never malah bikin ribut yang membuat mereka ketahuan. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan saat sudah terpojok dan mau dibius, tiba-tiba datang si Ed dong, yang membuat tembakannya memantul dan mengenainya. Haha, sial mulu nih orang. Bergegas dia dibawa pergi. Dengan menaiki bis yang dikendarai Sekem, mereka cepat-cepat pergi. Tapi Carnaby terus mengejarnya. Dan karena pertama kali naik bis, si Sekem nampak kesulitan. Untung ada Tut yang membantu mengajarinya. Dan mereka berhasil kabur teman-teman, yang membuat mobil Carnaby lompat naik ke atas kapal dong. Setelahnya, mereka berencana pulang. Dan si Ed mengajak mereka ke bandara. Karena itu satu-satunya cara biar bisa pulang ke Mesir. Tapi si Never masih bimbang teman-teman, antara mau pulang atau tetap di sini untuk menyanyi. Tapi saat melihat Tut dan adiknya, dia lebih memilih buat pulang. Dan mereka pun berpisah dengan Ed. Di perjalanan, mereka membahas lagi mengenai pernikahan. Tapi nampak Tut masih belum siap, karena dia hanyalah seorang penakut yang masih trauma karena kecelakaan masa lalunya. Never langsung menyemangatinya. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan berkata kalau sebenarnya Tut adalah orang yang pemberani. Lalu saat sudah sampai di Mesir, mereka pun bergegas masuk ke dalam dunia para mumi. Setelahnya Tut dan Never harus berpisah teman-teman. Tapi mereka nampak sulit untuk berpisah, karena ternyata mereka sudah saling jatuh cinta satu sama lain. Hari-hari pun mereka jalani seperti biasa, sambil menahan rindu yang mendalam. Duh, sedih banget ya. Tiba-tiba suatu hari muncul bulldozer teman-teman. Ya, itu adalah si Carnaby yang masih berencana menangkap Never. Tapi berhubung udah ada di kota mumi, dia mau sekalian menangkap Raja Fir'aun. Carnaby mendatangi Fir'aun di istana. Saat mau ditangkap, Never menghadang. Tapi dia mudah dikalahkan dong. Alhasil Raja Fir'aun pun tertangkap. Tapi si Never terus berusaha mengejarnya. Di rumah, Tut masih kelihatan galau. Lalu dia didatangi Sekem yang menyuruhnya membantu Never karena dia diserang oleh Carnaby. Saat menghajar Carnaby, mereka mengalami kecelakaan teman-teman. Never pun terpental keluar dan Carnaby mau melindasnya dong. Untung ada si Tut yang menyelamatkannya. Lalu dia cepat-cepat mengejar Carnaby. Tapi traumanya kambuh lagi dong, yang bikin si Tut cuma bisa melongo. Tapi dia berhasil disadarkan sama si Never. Bergegas, Tut mengejar Carnaby. Sampai rodanya hancur pun, dia terus mengejar. Dan dengan keahliannya, Tut mengaitkan keretanya di bulldozer milik Carnaby. Wih, jago banget ya. Tut naik dan mengajarnya, dan berhasil melepaskan Fir'aun. Saat melihat ada jurang di depan, Never menyuruh Tut untuk turun. Tapi dia ditahan Carnaby supaya mereka jatuh bersama. Tut pun memutuskan untuk melepaskan Never dari bulldozer dan dia jatuh bersama Carnaby. Sontak Never pun panik dan dia sedih kehilangan Tut. Tapi ternyata Tut masih selamat teman-teman berkat kalung cincin yang dia pakai. Alhasil mereka berdua bisa bersama kembali. Raja Fir'aun juga berterima kasih pada Tut. Dan tanpa pikir panjang, Tut langsung melamar Never teman-teman.
yang artinya Dewi Cinta Ponik tidak pernah salah mencarikan jodoh. Acara pernikahan pun diadakan, dan mereka mengubah tradisi kerajaan dengan menambah acara menyanyi dan menari. Auto senang dah tuh Never. Acara pun berlangsung meriah, dan film pun selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Bila ada masukan kritik saran, atau mau request film berikutnya, langsung komen aja ya teman-teman. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.